Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modul CRM atau Customer Relationship Management, di mana modul ini adalah untuk mengatur bagaimana kita nantinya dengan customer atau pelanggan. Lalu, yang pertama dilakukan adalah seperti di modul-modul sebelumnya. Untuk sebelum itu, kita di sini di CRM dashboard bisa diketahui data-data yang diketahui. Misalkan di sini datanya bisa disajikan menurut tahunan, kuarter, atau bulanan, atau mingguan. Jadi di sini bisa mengetahui ada CRM activity, terus total revenue by seller person, ada upcoming activity, semuanya nanti ada di dashboard ini. Selanjutnya, yang pertama-tama, kita harus melakukan konfigurasi dulu, seperti tahap-tahap sebelumnya. Yang pertama ada activity types. Jadi di sini di CRM ini untuk eh, sebagai narah hubung kita dengan customer, di sini ada beberapa activity types. Misalkan bisa berkomunikasi lewat email atau lewat call atau meeting atau yang lain-lainnya. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau bagaimana cara kalian untuk berkomunikasi dengan pelanggan kalian gitu. Jadi misalkan ini call. Jadi di sini bisa diedit. Nah, nanti ditulis saja. Misalkan activity type-nya apa. Misal ini call. Terus action to perform-nya apa. Misalkan terus gak ada. Terus atau mungkin bisa meeting selanjutnya. Jadi nanti bisa langsung tertuju ke customer itu tadi. Lanjut kita ke loss reason. Nah, di sini loss reason ini sebagai fitur untuk kenapa si customer ini tidak jadi deal dengan kita. Misalkan, alasan yang pertama adalah too expensive atau terlalu mahal. Yang kedua ada we don't have people or skill. Lalu yang ketiga ada not enough stock. Jadi itu alasan-alasan yang mengapa customer itu tadi tidak jadi deal dengan eh, apa yang kita sediakan. Misalkan too expensive ini. Misalkan ada alasan lain, kamu bisa create di sini nanti. Misal alasan lainnya apa gitu. Jadi bisa disesuaikan aja. Udah habis itu kita coba ke dashboard dulu. Nah, jadi di sini nanti kita juga mengetahui activity mileage-nya, opportunities, expected revenue, revenue-nya, dan lain-lain yang ada di sini. Lalu kita masuk ke pipeline, my pipeline. Nah, di sini tujuannya untuk mengetahui, misal nih, ini udah ada, jadi kita harus tahu total revenue yang akan kita dapatkan atau expected revenue dari si customer ini. Misal, jadi expected revenue-nya dari customer Jitinda itu sebesar 500.000. Dia membeli keyboard, jadi sumber opportunity-nya dari keyboard seperti di sini. Jadi kita bisa sesuaikan apa yang di sini. Kalau ini kita save, nah misalkan sudah ini, misalkan kalau sudah deal kita tulis, kita ketik yang mark as loss. Jadi kita kembali ke pipeline. Jadi yang tadi awalnya di new itu bisa digeser langsung ke phone ini. Jadi otomatis yang tadinya expected revenue sebesar 500.000 udah jadi revenue kita sebesar 500.000.
Jadi, selain kita bisa membuat pipeline tadi, gimana sih caranya buat eh, pipeline yang seperti tadi? Jadi bisa kita buat di pipeline yang create ini. Kita bisa buat misalkan eh, si customer-nya nih misalkan pindah lagi deh, pindah lagi terus opportunity-nya apa? Misalkan mouse. Udah dia expected revenue-nya misal 200.000. Udah. Jadi ini expected revenue-nya sebesar ini tadi. Gitu. Terus bisa juga kita tambahkan, nah di sini kan kita udah nambahkan dia. Nah, ini sebesar seperti ini. Kalau udah, kalau memang sudah deal, kita tandai sebagai kita won, jadi kita menang, terus kita dapet deal dari si customer ini. Udah, kembali lagi, jadi yang tadinya di new, jadi kita udah selesai, jadi pemasukannya nambah 200.000, jadi 700.000 sebagai revenue kita nanti. Lalu selanjutnya kita coba ke customer. Di sini kita bisa manage customer-customernya. Di sini ada Dinda. Terus misalkan kamu mau coba tambahin customer, misalkan ada tambahin ya, kita create dulu. Misalkan namanya Aldo. Itu bisa dipilih individual atau company. Misalkan company, misalkan PT apa gitu, PT apa. Jadi misalkan kali ini Aldo aja individual gitu. Kita tulisin aja nanti semua identitasnya di sini. Kalau nambahin foto juga boleh di sini. Nah, kayak gini. Terus ada, misalnya ada kontak, kita tambahin di sini. Terus sales and purchase-nya apa. Terus kita save. Terus nanti muncul si customer-nya itu namanya Aldo. Nah, muncul kayak ini. Terus coba yang Teams. Nah, yang sales team nanti tampilannya seperti ini. Pipeline-nya. Sekarang kita ke reporting. Nah, nanti bakal ketahuan nih. Dia revenue-nya seperti ini. Sama yang di pipeline tadi. Kalau udah deal, nanti akan statistiknya seperti ini. Nah, kalau misalkan belum ada reporting tentang aktivitasnya, jadi masih kosong ini. Kalau misalkan kalian udah melakukan aktiviti, nanti bakal sesuai dengan aktivitas yang kalian lakukan yang di sini, My Activity di sini. Gitu. Jadi begitu yang di bagian CRM ini gunanya sebagai hubungan antara kita dengan customer service, dengan customer. Jadi gimana caranya kita untuk mengenalkan produk dan menawarkan produk kami supaya hingga deal, hingga menjadi revenue tadi. Nah, di sini sudah terpampang si revenue yang didapatkan dari customer tadi. Sini. Jadi segala apapun yang kita lakukan atas aktiviti penjualan itu akan tersedia di sini. Kalau misalkan masih ada yang expected revenue belum deal, nanti akan disajikan di sini. Kalau misalkan sudah revenue akan disajikan di sini. Jadi tersaji semuanya datanya, informasinya sudah lengkap di sini di modul CRM ini. Itu. Mungkin begitu penjelasan tentang CRM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.